Sistem pencernaan pada manusia dimulai di dalam mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan secara lebih halus agar lebih mudah dicerna. Di dalam mulut, terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan lidah dan secara kimiawi oleh enzim ptyalin. Cara kerja sistem mekanis mulut yaitu gigi yang terdapat dalam mulut memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, kemudian potongan kecil makanan dibasahi oleh air liur, sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kemudian, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan di dekat rahang bawah menghasilkan air liur di dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan dan membekukannya, serta membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin. Enzim ptyalin berfungsi memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Proses selanjutnya, makanan dari mulut menuju ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Pada lambung, terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pada lambung yaitu pencernaan yang dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang gerakannya seperti meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dengan panjang 6-7 meter. Di dalam usus halus, terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang 25 cm. Usus ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh pankreas. Pankreas memiliki beberapa enzim, yaitu yang pertama enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Selanjutnya enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan oleh kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan lemak. Selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum. Usus jejunum terletak di antara duodenum dan usus penyerapan. Usus kosong berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus ini memiliki panjang 2,5 meter. Dan yang terakhir yaitu usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada setiap
permukaan usus penyerapan ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan tadi masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat vitamin K dan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Hasil dari proses pembusukan makanan akan menghasilkan feses atau kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Sebelum feses dikeluarkan, feses diletakkan di rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara. Saat rektum sudah penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Baiklah, sekian penjelasan saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.